Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi kekuatan dan ketetapan iman, sehingga bisa menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir di Masjid Baitur Rahmah, masjid kita semua, menjalankan sholat Jum'ah berjamaah. Maka bentuk syukur itu kami mengingatkan kepada pribadi, kepada diri kami sendiri, dan kepada jamaah Masjid Baitur Rahmah. Terus kita menjaga keimanan itu, meningkatkan ketakwaan itu. Marilah kita bersama-sama selalu fastabiqul khairat, menjalankan kebaikan, menjalankan amal yang itu bisa manfaat kepada diri dan orang lain, memperbanyak amal jariyah. Justru bukan kita tergolong dan menggolongkan diri menjadi manusia yang bukan memperbanyak yang namanya amal jariyah, tetapi kita malah menumpuk, kita malah memperbanyak yang namanya dosa jariyah. Oleh karena itu, hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di siang hari ini kita hadir bersama-sama sebelum kita berjamaah menjalankan sholat Jumat. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga terus terjaga yang namanya iman dan takwa. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kenal di hadis arba'in, hadis nomor 2, ketika Rasulullah Nabi kita ditanya oleh Jibril. Hadis itu dikenal dengan hadis Jibril. Pertanyaan yang kedua ketika ditanya tentang iman, akhbirni anil iman. Qala, Rasulullah menjawab ketika ditanya, beritakan kepada saya apa yang disebut dengan iman. Pada waktu itu Rasulullah menjawab dari pertanyaan ini, qala antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina biqadri khairi wa syarrihi. Kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari akhir, dan yang terakhir jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita beriman kepada qada dan qadar. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami memfokuskan kepada yang terakhir. Kita beriman kepada qada dan qadar. Kita mengenalnya adalah beriman kepada takdir.
Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pahami bersama, memahami takdir. Kita sudah beriman, kita sudah tahu bahwa kita hidup ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di bumi ini, Allah sudah memberikan aturan mainnya. Allah sudah menetapkan apapun yang ada pada diri kita, baik itu yang baik maupun yang negatif. Dalam surat Al-Quran, surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarih. Sungguh kami ciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 38, Allah juga mengingatkan kepada kita, wa kana amrullahi qadran maqdura. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti terjadi. Contoh yang lain yang terakhir kami ambilkan dalam surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai' faqadrahu takdiran. Bahwasanya Dia telah menciptakan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menetapkan ukuran-ukurannya dan juga ditetapkannya dengan serapi-rapinya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya takdir ini apa? Kaitannya dengan kondisi sekarang apa? Yang pasti adalah permasalahan kita terkait dengan kita pakai masker. Kaitannya dengan kita masih menjaga jarak. Kaitannya kita masih meninggalkan kerumunan. Dan itu semua adalah kenyataan fakta yang terjadi, yang harus kita lakukan, yang harus kita sikapi. Bagaimana ketika kita kaitkan dengan takdir itu, kita tidak salah dan kita terus berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika kita menghadapi atau mengalami yang namanya kesuksesan, terkadang manusia lupa dengan takdirnya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang sukses, banyak hartanya, apa yang dicita-citakan sudah terwujud. Ketika ditanya, kenapa kok menjadi sukses? Apa jawabannya? Bijaddi wal ijtihadi. Ini adalah usaha saya, ini adalah ijtihad saya. Lupa bahwa itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tarkul ma'syiyati fi kulli yaum. Kenapa saya sukses? Karena saya telah meninggalkan maksiat. Saya meninggalkan dosa setiap hari. Tarku maksiati fil mahdi sanata asyara. Saya telah meninggalkan maksiat selama saya mondok dulu 6 tahun, sehingga saya sukses sekarang. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika itu sukses, ketika itu positif, kita lupa kepada takdir itu, kita lupa kepada Allah. Justru kita mengatakan bahwa itu semua adalah usaha dan jerih payah kita sebagai manusia. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya ketika kita diuji oleh Allah, kita diberi kegagalan, kita diberi kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban kita yang sering muncul, itulah takdirnya. Memang itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita pahami bersama, yang harus kita belajar terus, bagaimana kita seimbang dalam hidup ini. Manusia apakah musayyar? Manusia kita ini apakah termasuk muakhir? Kita hidup di dunia ini apa kita dipaksa untuk memilih? Apakah kita dipaksa untuk menerima apa yang sudah menjadi ketetapan?
Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menurut kami cara memahami takdir, cara memahami qada dan qadar ini adalah penting. Sehingga apa? Dalam kehidupan sehari-hari, menghadapi perbedaan, menghadapi ujian, menghadapi keberhasilan dan kegagalan, kita terus dalam ranah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, corona sering kita mendengar, kasus corona sering kita mengetahui. Pemerintah mengatakan kepada kita, ahlinya menyampaikan kepada kita, jaga yang namanya protokol kesehatan. Ilmu kesehatan ada yang namanya preventif, dalam ilmu kesehatan ada yang namanya isolasi, dalam ilmu kesehatan ada yang namanya rehabilitasi. Nah, pendekatan inilah upaya kita untuk memahami yang namanya takdir. Sebaliknya jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita lupa dengan usaha itu, justru kita kembalikan kepada Allah. Andaikan kita mati, itulah takdirnya. Kedua-duanya benar. Kedua-duanya benar. Maka dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dikenal dengan yang namanya kasab, yang dikenal yang namanya usaha dan tawakal. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita terus belajar sehingga pendapat kita, kesimpulan kita terus berada pada ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita putuskan tidak merugikan orang lain, sehingga apa yang kita kerjakan juga menguntungkan pribadi dan juga menguntungkan orang lain. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, manusia butuh keseimbangan. Tidak bisa dipahami satu sisi saja, harus dipahami dua sisi. Kadangkala kita muyassar, kadangkala kita muakhar. Kadangkala kita dipilih, dipaksa oleh Allah untuk mengikuti itu. Kadangkala kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya hujan, awalnya kita tidak menginginkan hujan, ternyata hujan, dan itu tanpa kita minta, dipaksa kita harus menerima dan kehujanan. Akan tetapi ketika hujan datang, kadangkala ketika kita siap untuk bekerja, ketika siap untuk melakukan kegiatan dunia, kita tidak terima. Ada kenapa kau hujan? Nah, demikianlah manusia, tidak ada kesempurnaan pada diri manusia. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu yang terpenting dalam kesempatan yang berbahagia ini, masa corona ini, ayo kita pintar-pintar cara bagaimana memahami qada dan qadar, cara bagaimana kita memahami takdir. Andaikan kita pakai protokol kesehatan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, itu adalah hal yang baik. Andaikan kita tidak, jangan-jangan yang kita lakukan ini menyebabkan orang lain tersakiti dan lain sebagainya. Oleh karena itu jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembalikan kepada diri kita. Mari kita belajar terus memahami cara memahami takdir itu, sehingga apa? Kita tidak salah menyimpulkan dan kita terus bermanfaat bagi manusia dan bermanfaat bagi alam ini. Ingat bahwa makhluk Allah bukan hanya manusia di bumi ini. Ketika hujan, memang kadangkala kita kecewa, kadangkala terasa kita tidak suka dengan turunnya hujan. Kita harus sadar bahwa dengan datangnya hujan, dengan turunnya hujan, ternyata ada makhluk Allah juga yang berharap untuk datangnya hujan. Begitu juga jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita senang dengan datangnya hujan contohnya, tapi kita harus sadar bahwa ada makhluk Allah juga dengan datangnya hujan, dengan turunnya hujan, dia sementara tidak membutuhkan itu. Oleh karena itu jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ayo kita terus belajar bagaimana cara memahami takdir, cara memahami qada dan qadar, sehingga kita terus fastabiqul khairat, bermanfaat kepada manusia. Khairun nas
anfa'uhum linnas. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bekal kita semua, menjadi introspeksi kita semua, sehingga apa yang kita yakini belum tentu orang lain kita sepakat. Apa yang kita sepakati belum tentu orang lain meyakini bahwa itu baik dan benar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi hidayah, kesehatan, dan manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.